Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengaku siap menghadapi sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Juli mendatang. Menghadapi babak baru ini, Dr. Tifa mengaku mendapat semangat baru dengan tambahan bantuan hukum dari LBH Muhammadiyah. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Timur, perkara Roy Suryo dan Tifa terdaftar dengan 2 nomor perkara berbeda. Sidang Dr. Tifa rencananya akan digelar tanggal 2 Juli. Sementara Roy Suryo masih menunggu hasil putusan pra-peradilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tifa dari sejak awal kasus ini, yang nanti akan membersamai saya dalam perjuangan di persidangan yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Pada Jumat 19 Juni lalu, saat Roy Suryo dan Dr. Tifa, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi merespons bahwa akan mengikuti seluruh prosesnya. Jokowi juga menyatakan akan hadir ke persidangan serta menunjukkan ijazah asli. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Kita sudah masuk babak baru nih ya dalam kasus tudingan fitnah ijazah Jokowi. Nah, dalam kasus ini ada 2 jalur berbeda yang ditempuh oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Apa implikasi hukumnya? Ya, implikasi hukumnya jelas kalau terhadap Dr. Tifa cepat masuk ke dalam adjudikasi. Kan gitu. Tapi kalau terhadap Roy Suryo adalah harus menunggu dulu hasil pra-peradilan. Ini memang terhadap kuhap baru, Pak. Dalam kuhap baru memang ketika seseorang tersangka, keluarga tersangka, advokat mengajukan pra-peradilan, peradilan pokoknya ditunggu dulu, menunggu dulu peradilan pokoknya. Nah, lain dengan kuhap lama. Dalam hal setiap perkara sudah disampaikan dalam persidangan, pra-peradilan menjadi gugur. Nah, disinilah suatu perbedaan. Tapi kalau kita lihat sebagai bentuk perspektif perlindungan hak asasi manusia, saya kira Pak Roy Suryo bagus juga, karena ini sebagai kontrol penegak hukum. Karena apa? Sebetulnya pra-peradilan itu adalah sebagai upaya pelaksanaan upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Adalah tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran. Sampai sekarang ada 9, Pak. Belum lagi pra-peradilan di luar upaya paksa, ada 4. Jadi yang tadinya menjadi 4, menjadi 5, 9, sekarang menjadi 14. Nah, inilah yang semangat kuhap baru 2025 itu memberikan hak kepada tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya untuk mengkontrol dalam pelaksanaan upaya paksa. Nah, yang diminta Pak Roy itu pelaksanaan terhadap penangkapan. Nah, ini pertanyaan itu penangkapan atau itu upaya paksa? Nah, itu kan nanti perdebatan di dalam pra-peradilan. Tapi mau tidak mau memang menunggu dulu dalam kasus terhadap Pak Roy. Jadi artinya kan kalau sekarang di kuhap baru pra-peradilan dulu baru nanti masuk pokok perkaranya. Nah, dalam pra-peradilan ini apa yang membedakan pembuktiannya dibandingkan dengan nanti pada pembahasan soal pokok perkara? Prof. Hipnu, tolong dijelaskan untuk publik. Dalam pra-peradilan itu sebetulnya masih investigasi OSJAS, belum eksaminasi OSJAS. Jadi masih sejauh mana penegak hukum, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian atau KPK, dalam melakukan upaya paksa itu dengan syarat-syarat formal, dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi tidak asal comot, asal paksa dan sebagainya. Itu perlindungannya di situ. Nah, disitulah yang dilakukan nanti terhadap pra-peradilan ini adalah sejauh mana pra-peradilan yang dilakukan oleh Polda itu sudah ada surat-suratnya. Terhadap perkara apa? Kan gitu loh. Dalam kepentingan apa? Lah itu yang akan dilihat nanti. Apakah itu merupakan kualifikasi penangkapan ataukah jemput paksa? Lah itu perdebatannya. Kalau penangkapan agak sulit penangkapan, karena penangkapan itu apa sih? Seseorang yang karena perbuatan keadaannya berdasarkan bukti menjadikan dia ditangkap, kan gitu, Pak. Lah ini enggak. Ini adalah sebagai bentuk penjemputan kalau kita mendengar rilis dari Polda Metro tadi. Lah nantilah diperdebatkan di dalam suatu persidangan pra-peradilan.
diterima atau ditolak. Begitu. Karena Menarik ya. prinsipnya adalah sebagai perlindungan. Begitu. Dan menarik, karena ini kan harus fokus pada pembuktian formil, bukan material atau masuk ke pokok perkara ya, seperti persidangan yang akan dilakukan kepada Dr. Tifa. Nah, sebenarnya apa saja yang harus betul-betul cermat disiapkan oleh pihak Roy Suryo maupun aparat penegak hukum untuk tahap pembuktian di tahap pra-peradilan ini, Prof? Tadi saya katakan, sebagai bentuk pra-peradilan terhadap penangkapan harus memenuhi syarat formil dan syarat materi. Ya. Apa itu syarat formil? Syarat formil adalah terhadap surat penangkapan. Nah, ini pertanyaan, apakah penangkapan atau jemput paksa? Kemudian syarat material adalah tentang bukti. Jadi bukti, kalau bukti saya kira sudah tidak permasalahan karena tidak diajukan. Bukti yang diajukan adalah bukti 2, cukup. Bukti yang relevan. Nah, itu yang nanti sampaikan karena perkara ini kan sudah P21, Mbak. P21, apalagi sudah dilimpahkan. Jadi kalau sudah bukti firm, tetap tersangka. Jadi yang hanya dimintakan, kalau menurut prediksi saya Pak Roy Suryo itu adalah bagaimana bahwa tindakan Polda adalah keliru terhadap penangkapan. Nah, disitulah yang nanti akan suatu perdebatan tentang suatu syarat formil dan syarat material tadi. Yang agak sulit adalah Polda kayaknya syarat formil, Pak. Karena ini bukan penangkapan atau jemput paksa. Nah, itu.